Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri Sejarah Gereja dan Pemikiran Kristen. Pada pertemuan ketujuh ini, kita akan membahas tiga tokoh besar dari gereja mula-mula yang sampai hari ini masih sangat berpengaruh. Athanasius, Agustinus, dan Tertullianus. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus repot-repot belajar tokoh lama? Bukannya kita bisa langsung baca Alkitab? Nah, justru melalui pemikiran dan perjuangan tokoh-tokoh inilah kita bisa melihat bagaimana iman Alkitab diterjemahkan ke dalam pergumulan nyata sepanjang sejarah. Mereka menghadapi tantangan yang berbeda, tetapi punya satu semangat yang sama, mempertahankan kemurnian iman Kristen. Mari kita mulai dengan Athanasius. Ia dikenal sebagai Bapak Ortodoksi karena perjuangannya melawan ajaran Arius yang menyangkal keilahian Kristus. Bayangkan, hampir seluruh gereja saat itu tergoda untuk kompromi, tetapi Athanasius tetap teguh berdiri, bahkan sampai diasingkan berkali-kali. Moto yang sering dikaitkan dengannya adalah Athanasius contra mundum, Athanasius melawan dunia. Keteguhan hatinya memastikan bahwa doktrin Yesus sebagai Allah sejati sekaligus manusia sejati tetap terjaga. Lalu ada Agustinus, seorang tokoh luar biasa yang sering disebut sebagai teolog terbesar sebelum reformasi. Ia dulunya seorang pencari, bahkan hidup dalam kesesatan, sebelum akhirnya bertobat secara radikal. Karyanya seperti Pengakuan dan Kota Allah memberi pengaruh besar bukan hanya pada teologi, tetapi juga pada filsafat dan politik. Dari Agustinus kita belajar tentang anugerah, dosa asal, dan pentingnya kasih karunia Allah yang mengubahkan hidup. Tokoh ketiga adalah Tertullianus. Dialah yang pertama kali menggunakan istilah Trinitas untuk menjelaskan relasi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ia juga dikenal sebagai apologet, pembela iman Kristen terhadap tuduhan orang-orang Romawi. Melalui tulisannya, ia menunjukkan bahwa iman Kristen bukan sekadar mitos, tetapi berdiri kokoh di atas kebenaran. Meskipun di akhir hidupnya ia agak menyimpang dalam aliran Montanis, kontribusinya tetap besar dalam merumuskan istilah-istilah teologis yang kita pakai sampai hari ini. Nah, ketiga tokoh ini menunjukkan kepada kita bahwa iman Kristen tidak tumbuh dalam ruang hampa. Mereka bergumul, berdebat, menulis, dan berjuang supaya generasi berikutnya, termasuk kita, bisa menikmati iman yang murni dan terjaga. Relevansinya bagi kita? Pertama, kita belajar tentang keteguhan iman, seperti Athanasius yang rela berdiri sendiri demi kebenaran. Kedua, tentang transformasi hidup, seperti Agustinus yang dari hidup lama berubah total karena anugerah. Ketiga, tentang kecerdasan apologetis, seperti Tertullianus yang berani menjawab tantangan dunia dengan argumentasi yang tajam. Jadi, mempelajari tokoh-tokoh gereja bukan sekadar mengenang masa lalu, tapi juga menemukan inspirasi untuk hidup beriman di zaman sekarang. Di pertemuan berikutnya, kita akan memasuki abad pertengahan dengan melihat bagaimana monastisisme dan biara memainkan peran besar dalam membentuk peradaban barat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya semakin banyak orang bisa belajar bersama kita. Tuhan memberkati.